semua itu kimianya pada terjun ke kali semua. Pembuangannya itu. Ikan pasti pada mabok, pada mati akibat limbah itu. Itu kan kalau lagi limbah kan airnya hitam kayak got. Itu dipakai mandinya gatel. Sama baju kalau dipakai nyuci itu bau. Proses pencucian dia dikasih warna, dikasih biasa, dikasih kimia. Pewarna itu setelah selesai 15 menit diangkat, ada kan air sisanya, air cuciannya itu udah langsung turun ke bawah dari mesin, udah otomatis ke kali. Sampai sekarang sudah hampir 16 tahun lah. Di sini ada ini nggak sih Pak, kayak tempat pengolahan, namanya tuh instalasi pengolahan air limbah atau IPAL gitu. Sebelum akhirnya Semua laundry jarang punya, semua perusahaan jarang ada yang punya. Satu dua itu harganya mahal. Semua laundry langsung buang ke kali. Apabila ada perusahaan yang tidak berizin ataupun juga yang berizin tapi melanggar peraturan perundang-undangan, bukan dinas teknis DLHK atau DPM PTSP yang menutup kegiatan tersebut, tetapi yang menutup adalah Satpol PP setelah mendapatkan hasil kajian di lapangan. Tentunya seluruh aktivitas ini kan banyak mekanisme pemantauannya ya. Dilihat dari izin lingkungannya atau dilihat dari analisis mengenai dampak lingkungannya. Bisa dilihat dari mana dokumen-dokumen mereka melakukan perencanaan pengelolaan dan pemantauan. Kalau kita lihat mereka mau serius gitu ya, kalau misalnya mereka diperingati kemudian juga tegur juga masih melakukan hal yang sama, seharusnya pemerintah tegas itu melakukan pencabutan izin. Kalau dia melewati daerah industri, nah disitulah beban pencemarnya cukup tinggi ya. Tentunya akan memberi beban pencemar pada sungai, khususnya ini Cisadane ya sangat berat.
Indonesia diterjang 10.000 gempa bumi tiap tahunnya. Alias ini setara 27 gempa tiap harinya. Dan bukan cuma itu, Indonesia juga pernah jadi tempat terjadinya gempa bumi terbesar ketiga di dunia, yang sampai nyebabin tsunami hampir setinggi gedung 10 lantai yang sampai kemana-mana. Pertanyaannya, kalau skala 9,1 itu aja gempanya udah sebegitu parah, apa jadinya kalau di suatu hari nanti ada gempa berskala 10, 15, atau bahkan 20? Sebenarnya bisa seberapa kuat sih gempa bumi itu? Ternyata gempa yang paling kuat pernah tercatat ada di negara ini dengan skala 9,5. Gempa ini ngasilin ombak gede banget sampai ke seberang samudra dan nyebabin kerusakan bahkan di Jepang dan Filipina. Padahal jaraknya itu sejauh 17 pulau Jawa yang dijejer. Lalu apakah itu batasnya? Secara matematis sebenarnya gempa terkuat itu nggak ada batasnya. Tapi ternyata aslinya gempa bumi itu ternyata paling mentok ada di skala 10. Kenapa begitu? Singkatnya, jawabannya begitu karena gempa itu adalah kejadian dari aktivitas patahan lempeng bumi. Bahasa gampangnya adalah bayangin bumi itu kayak apel dan kita berada di kerak bumi yang kayak kulitnya apel. Tapi nggak kayak kulit apel yang cuma satu bagian. Kulitnya bumi ini kebagi jadi banyak bagian yang gerak-gerak terus. Gerakan lempeng ini yang kadang nimbulin getaran-getaran hebat dan jadilah gempa bumi. Nah, tapi untuk ngasilin gempa yang besar, butuh patahan yang besar juga. Dan kalau mau ada gempa sebesar skala 12 misalnya, bakal butuh patahan yang lebih gede dari planet bumi sendiri, alias mustahil. Kalau gitu, gimana kalau gempanya kita bikin sendiri? Ya, ternyata jadi gempa itu emang bisa disebabin sama aktivitas manusia. Misalnya dari ledakan bom atom atau pertambangan. Bahkan yang paling parah, pernah ada proyek ini yang ngasilin gempa bumi dan bikin 80.000 orang tewas atau hilang. Dan angka 7,9 itu sebenarnya gede banget. Karena ngebaca skala ini tuh nggak kayak hitung-hitungan yang biasa diajarin pas kita SD. Jadi skala gempa bumi itu manfaatin perhitungan ribet yang namanya adalah logaritmik, alias tiap naik satu angka, itu sebenarnya naik 10 kalinya. Jadi getaran gempa skala 8 itu 100 kali lipatnya gempa di skala 6. Oke, jadi biar bisa ngindarin semua kengerian ini, pertanyaan selanjutnya adalah bisa nggak sih gempa itu kita prediksi? Lucunya di saat teknologi kita sekarang udah bisa ngeramal hujan badai dan pergerakan asteroid yang kompleks di luar angkasa, nyatanya kita belum bisa tahu kapan dan di mana gempa akan terjadi. Kenapa begitu? Ini karena saat gempa itu kejadian, tanda-tanda yang bisa kelihatan itu munculnya suka seenak jidatnya, alias random banget. Udah gitu kadang jauhnya berkilo-kilometer di bawah bumi, jadi sebenarnya yang bisa kita maksimalin adalah antisipasi biar dampaknya nggak terlalu parah. Contohnya dengan bikin bangunan yang lebih kokoh atau seenggaknya mahamin dulu apa aja yang bisa dihasilin dari gempa. Pada akhirnya kita makin sadar kalau manusia di planet ini cuma makhluk kecil yang cuma numpang. Ya, jadi jangan macam-macam karena kalau marah dia bisa aja getarin rumah kita dan muter balikin dunia kapan aja. Dan seperti biasa, terima kasih. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.
Masalah sampah tidak hanya dialami kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Kebiasaan masyarakat Tuban membuang sampah sembarangan membuat pantai utara Tuban kini dipenuhi limbah rumah tangga dan tampak kumuh. Prihatin dengan banyaknya sampah, sekelompok remaja membersihkan kawasan pantai secara sukarela. Kumuh dan penuh sampah menjadi pemandangan terkini Pantai Dewa Sugih Waras, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Sejauh mata memandang, daratan berpasir putih ini dipenuhi tumpukan sampah. Akibatnya keindahan pantai utara yang legendaris berubah karena tertutup sampah yang berserakan. Prihatin dengan kondisi ini, sekelompok remaja pecinta lingkungan di Tuban melakukan bersih-bersih pantai secara sukarela. Sampah di pantai ini didominasi limbah rumah tangga yang diduga sengaja dibuang sembarangan oleh oknum tak bertanggung jawab. Di antaranya berupa bungkus bekas makanan, plastik mie instan, bungkus sabun, botol plastik hingga perabot rumah tangga lainnya. Dengan peralatan seadanya, mereka memunguti berbagai jenis sampah baik sampah organik maupun sampah non-organik di sepanjang pantai 3 km. Dalam waktu kurang lebih dari 3 jam terkumpul 2 ton sampah berbagai jenis. Berapa titik Mbak yang dibersihkan? 2 titik. 2 titik. Gimana Mbak sampahnya Mbak? Sampahnya banyak sekali, ya Allah. Banyak Mbak ya? Iya, banyak sekali. Harapannya Mbak? Ya, harapannya di tahun baru 1 Muharram ini orang-orang bisa sadar kalau nggak buang sampah sembarangan. Melalui kegiatan bersih-bersih pantai ini, diharapkan masyarakat Tuban sadar dan turut menjaga kebersihan lingkungan. Terpenting, masyarakat merubah pola pikir untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dion Fajar Arianto, Tuban. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara mengandung zat-zat berbahaya dalam jumlah yang dapat mengganggu kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, serta lingkungan. Zat-zat ini dapat berupa gas, partikel, atau senyawa kimia yang berasal dari aktivitas manusia seperti industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran bahan bakar fosil, maupun proses alami seperti letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Pencemaran udara disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun alam. Berikut adalah beberapa penyebab utama. Sumber buatan antropogenik. 1. Industri pabrik dan pembangkit listrik menghasilkan asap, gas beracun CO, NOx, dan partikel berbahaya. 2. Kendaraan bermotor. Emisi gas dari mobil dan motor mengandung karbon monoksida CO, nitrogen oksida NOx, dan hidrokarbon HC. 3. Pembakaran bahan bakar fosil penggunaan batu bara, minyak, dan gas untuk energi melepaskan polutan udara. 4. Pertanian dan peternakan. Penggunaan pupuk dan kotoran ternak menghasilkan gas metana CH dan amonia NH. 5. Limbah dan sampah. Pembakaran sampah menghasilkan dioksin dan gas beracun lainnya. Sumber alami. 1. Letusan gunung berapi mengeluarkan abu vulkanik, gas sulfur SO, dan karbon dioksida CO. 2. Kebakaran hutan menghasilkan asap tebal yang mengandung karbon monoksida dan partikel halus. 3. Debu dan serbuk sari badai. Debu atau serbuk sari dari tanaman bisa mencemari udara. Semua penyebab ini dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan. Jika tidak dikendalikan, pencemaran udara memiliki berbagai dampak negatif bagi kesehatan manusia, lingkungan, dan kehidupan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak utamanya. 1. Dampak terhadap kesehatan. Gangguan pernapasan. Partikel halus dapat menyebabkan asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Penyakit kardiovaskular, paparan polutan udara meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, dan tekanan darah tinggi, iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Gas seperti sulfur dioksida SO dan nitrogen oksida NOx dapat menyebabkan peradangan dan iritasi, kanker paru-paru. Polutan seperti benzena dan partikel halus dapat meningkatkan risiko kanker. 2. Dampak terhadap lingkungan. Hujan asam, gas sulfur dioksida SO, dan nitrogen oksida NOx bereaksi dengan air di atmosfer, menyebabkan hujan asam yang merusak tanaman,
tanah, dan bangunan. Pemanasan global. Gas rumah kaca seperti karbon, dioksida, kol, dan metana CH menyebabkan peningkatan suhu bumi, kerusakan lapisan ozon. Bahan kimia seperti klorofluorokarbon CFC merusak lapisan ozon, meningkatkan paparan radiasi UV yang berbahaya. 3. Dampak terhadap kehidupan makhluk hidup. Menurunnya kualitas air dan tanah. Polutan udara dapat mengendap di tanah dan air, meracuni tanaman serta hewan. Gangguan ekosistem. Pencemaran udara dapat mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekosistem, terutama di hutan dan perairan. Secara umum, pencemaran udara lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Namun, dalam beberapa situasi tertentu, ada beberapa dampak yang bisa dianggap positif, meskipun sifatnya tidak diinginkan dan tidak sebanding dengan kerugiannya. Berikut dampak positifnya. 1. Meningkatkan kesadaran lingkungan. Pencemaran udara mendorong masyarakat, pemerintah, dan industri untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Ini bisa memacu inovasi teknologi ramah lingkungan, regulasi yang lebih ketat, dan kebijakan pengurangan emisi. 2. Perkembangan teknologi hijau. Karena pencemaran udara, banyak penelitian dan inovasi dilakukan untuk mengembangkan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, kendaraan listrik, serta teknologi penyaring udara yang lebih baik. 3. Pemantauan dan pengendalian emisi lebih baik. Semakin banyaknya pencemaran udara membuat pemerintah dan organisasi internasional lebih serius dalam menerapkan standar emisi, seperti regulasi emisi kendaraan dan industri. 4. Adaptasi makhluk hidup. Dalam beberapa kasus, beberapa spesies tumbuhan dan mikroorganisme mampu beradaptasi dengan lingkungan yang tercemar, menciptakan peluang untuk penelitian tentang ketahanan biologis terhadap polusi. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang definisi kebakaran hutan, dan yang kedua adalah golongan kebakaran. Yang pertama adalah definisi kebakaran hutan. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar, yang di tempat yang tidak kita kehendaki dan waktu yang tidak tepat, dan merugikan. Pada umumnya, kebakaran adalah sukar dikendalikan. Yang kedua adalah materinya golongan. Golongan kebakaran terdiri dari 4 golongan. Yang pertama adalah golongan A, yaitu kebakaran bahan padat kecuali logam. Contohnya adalah kertas, plastik karet, kayu, kain, styrofoam, dan sebagainya. Penggunaan tepung kimia kering, goni basah, tanah lumpur, dan pasir menjadi salah satu sarana efektif untuk menangani jenis kebakaran golongan A ini. Yang kedua adalah golongan B, yaitu kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar. Contohnya adalah BBM, gas LPG, spiritus, alkohol dengan kadar tinggi maupun rendah, dan sebagainya. Pemadam menggunakan media air diharamkan dalam klasifikasi golongan ini, karena dapat menyebabkan api justru akan melebar dan membesar. Yang ketiga adalah golongan C. Golongan C adalah kebakaran instansi listrik yang bertegangan tinggi. Contohnya adalah instansi listrik rumah tangga, sambungan kabel atau soket, perangkatan elektronik yang menggunakan listrik, mesin-mesin, dan sebagainya. Penggunaan air juga tidak dianjurkan dalam penanganan kebakaran golongan ini, karena akan memicu bahaya yang lain. Penggunaan dry skesical, apart, atau karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2. Jika terjadi kebakaran dalam ruangan, hanya itu yang bisa digunakan untuk memadamkan. Yang terakhir adalah golongan D. Golongan D adalah kebakaran logam, contohnya adalah aluminium, magnesium, dan lain-lainnya. Umumnya jenis kebakaran ini berpotensi terjadi di tanah industri, manufaktur, atau laboratorium yang jarang terjadi di tanah rumah tangga. Penggunaan dry chemical, pasir halus, dan kering disarankan untuk penanganan kebakaran jenis ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan sebelum terjadinya kebakaran hutan.
Penyebab terjadinya kebakaran hutan secara alami sebagai contoh adalah adanya kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menyebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuh kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api. Di sini saya akan menjelaskan sebelum terjadinya kebakaran hutan. Sebelum terjadinya kebakaran hutan, hal yang dapat dilakukan berupa kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyuluhan dan sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan. 2. Pembentukan masyarakat peduli api atau MPA. 3. Pemasangan papan peringatan kebakaran, menyebarkan informasi mengenai larangan pembakaran hutan. 4. Patroli pencegahan kebakaran hutan dengan memantau aktivitas di sekitar hutan. 5. Melengkapi alat pemadam kebakaran, memastikan alat-alat tersebut dapat berfungsi dengan baik jika digunakan. 6. Membangun waduk atau tempat penampungan air untuk mengantisipasi kebutuhan air pada waktu kebakaran hutan. 7. Mengembangkan sistem peringatan dini kebakaran, yaitu sistem peringatan bahaya kebakaran, pre-danger ranting system, seperti penyebab informasi melalui media tentang terjadinya kemarau panjang yang dapat menimbulkan kebakaran. 8. Melakukan pelatihan petugas terkait dan masyarakat dalam usaha pemadaman kebakaran. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan apa saja yang harus dilakukan ketika kebakaran dan penyebab terjadinya kebakaran hutan. Yang pertama, yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran yaitu menghubungi pemadam kebakaran, memperingatkan kepada warga yang lain untuk menyelamatkan diri, dan membantu usaha memadamkan api dengan peralatan yang kebakaran terbesar yang terjadi di Indonesia yaitu serangkaian kebakaran yang berlangsung dari September 1997 hingga Juni 1998 di Kalimantan dan Riau, menjadi salah satu kebakaran hutan terbesar di dunia dalam 2 abad terakhir. Salah satu penyebab kebakaran hutan di Riau adalah karena aktivitas masyarakat mengolah lahan, pertanian, atau perkebunan dengan menggunakan metode bebas bakar. Baik, di sini saya akan memaparkan isi materi saya, yaitu pencegahan kebakaran di hutan. Yang pertama yaitu hindari membakar di area hutan. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, ada baiknya untuk menghindari membakar rumput atau apapun yang dapat berpotensi api menjadi besar. Ada baiknya saat membakar ditunggu hingga api sampai padam. Lalu yang kedua, memantau titik api. Titik api di Indonesia sangat banyak, terutama di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Oleh sebab itu, harus ada pengawasan ketat di titik rawan kebakaran. Lalu yang ketiga, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Melakukan patroli di kawasan hutan dilakukan oleh instansi terkait seperti polisi hutan. Rutin melakukan patroli dan pengawasan bisa mengurangi kebakaran hutan, terutama jika dilakukan ketika musim kemarau. Lalu yang terakhir yaitu mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin. Mencegah kebakaran bisa dengan mendeteksi dari mulai kecil sehingga sebelum membesar. Api bisa langsung dipadamkan, langkahnya sebagai berikut. Mendirikan menara pengawasan dengan jarak pandang jauh yang dilengkapi sarana deteksi seperti teropong dan juga sarana alat komunikasi. Lalu membuat pos jaga di sekitar area tanaman dan juga di kawasan perbatasan dengan penduduk maupun di dekat lahan usaha. Lalu yang terakhir, memanfaatkan dengan baik data satelit terkait cuaca dan juga titik api di kawasan hutan. Apa yang akan kita lakukan setelah terjadi kebakaran hutan? Adapun yang pertama yaitu melakukan pengawasan yang ketat terhadap pembukaan lahan dengan cara dibakar. Lalu yang kedua, menghindari penanaman-tanaman yang sama atau homogen dalam wilayah yang luas. Yang ketiga, melakukan reboisasi pada lahan yang terbakar dengan tanaman yang heterogen. Yang keempat, membuat penghalang api seperti selokan atau parit untuk membatasi daerah hutan dengan perkebunan ataupun permukiman. Yang kelima yaitu menindak tegas yang melakukan pembakaran. Sekian dari saya, terima kasih.
Jump that